Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat PJJ dan seluruh siswa kelas 10 IPS. Selamat datang kembali di channel YouTube Firman Paujan Adima. Seperti biasa, kita akan lanjut lagi pembahasan materi sosiologi di semester genap dengan topik pengendalian sosial. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan belajar dari rumah atau BDR, kalian dapat menerapkan konsep-konsep dasar sosiologi untuk memahami ragam gejala sosial di masyarakat mengenai pengendalian sosial, serta kalian dapat mengaitkan realitas sosial dengan menggunakan konsep-konsep dasar sosiologi untuk mengenali berbagai gejala sosial di masyarakat. Subtopik yang akan kita bahas yaitu yang pertama, hakikat pengendalian sosial, yang kedua, sifat pengendalian sosial, yang ketiga, proses dan cara pengendalian sosial, dan yang keempat, fungsi pengendalian sosial. Oke semuanya, kita akan mulai materi ini dari apa itu hakikat pengendalian sosial. Pada topik sebelumnya, kita telah membahas mengenai norma sosial, nilai sosial, sosialisasi, dan perilaku menyimpang. Agar setiap individu memiliki perilaku bernilai, maka masyarakat membentuk norma-norma atau aturan-aturan yang berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat. Namun, perlu kalian ketahui, sebagai makhluk dinamis, individu-individu yang ada dalam masyarakat selalu mengalami perubahan, pertentangan, konflik, dan terkadang melanggar norma-norma atau aturan-aturan yang ada. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat melakukan berbagai upaya atau cara atau agar individu bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Nah, upaya ini dinamakan dengan pengendalian sosial. Para sosiolog menggunakan istilah pengendalian sosial untuk menggambarkan segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat yang bersangkutan. Pengendalian sosial ini adalah berbagai upaya untuk mencegah maupun mengatasi penyimpangan sosial. Jadi pengendalian sosial itu dapat disebut alat kontrol atau pengawasan sosial masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengendalian sosial merupakan suatu proses sosial yang berisi cara-cara yang ditempuh masyarakat untuk mengajak, menertibkan, dan bahkan menindak individu atau kelompok yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Itulah hakikat pengendalian sosial. Agar kalian dapat lebih memahami arti pengendalian sosial, kita akan lihat pendapat para ahli terkait pengendalian sosial. Pertama, menurut Peter L. Berger. Menurut Peter, pengendalian sosial itu adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat. Untuk apa? Untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Membangkang itu berarti melawan perintah atau aturan. Yang kedua, menurut Joseph Rousseau, dia mengatakan bahwa pengendalian sosial itu adalah suatu proses terencana yang cenderung menganjurkan, membujuk, atau memaksa individu untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup suatu kelompok. Kemudian, menurut Kuncharaningrat,
pengendalian sosial yaitu berperan untuk menghindari terjadinya penyimpangan sosial melalui upaya pengaturan tindakan agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Jadi, dari definisi para ahli tersebut, kita bisa tarik kembali sebuah kesimpulan bahwa tujuan dari pengendalian sosial ini adalah menciptakan keteraturan sosial. Atau pengendalian sosial juga merupakan upaya untuk mengajak dan menertibkan masyarakat agar tidak berperilaku menyimpang. Sebagai contoh, belum lama ini viral di media sosial terkait video razia yang digelar oleh lembaga kepolisian. Dalam video tersebut, polisi merazia para pengendara motor yang menggunakan knalpot bising yang tidak sesuai dengan peraturan lalu lintas atau peraturan berkendara dan mengganggu beberapa kenyamanan masyarakat. Tujuan razia yang dilakukan polisi tersebut yaitu untuk menciptakan dan menertibkan peraturan lalu lintas yang berlaku. Itulah contoh pengendalian sosial yang terjadi di masyarakat. Oke, kita next. Ada dua sifat pengendalian sosial. Pertama, preventif. Pengendalian sosial preventif. Apa itu preventif? Yaitu pengendalian perilaku masyarakat yang dilakukan sebelum terjadinya perilaku menyimpang atau pelanggaran yang dilakukan oleh individu. Contohnya, pesan orang tua berupa nasihat atau ide-ide sebelum anak pergi ke sekolah. Anak dinasehati untuk tidak melakukan penyimpangan seperti bolos sekolah, kemudian tidak hormat kepada bapak ibu guru. Itulah contoh pengendalian sosial preventif. Jadi sebelum terjadinya perilaku menyimpang, ya. Jadi dilakukan sebelum terjadinya perilaku menyimpang. Yang kedua, pengendalian sosial represif. Apa itu pengendalian sosial represif? Yaitu pengendalian perilaku masyarakat dengan tujuan memulihkan keadaan masyarakat yang menyimpang agar kembali ke kondisi semula. Berarti kalau represif itu setelah terjadinya perilaku menyimpang atau saat terjadinya perilaku menyimpang kemudian dilakukan tindakan pengendalian sosial. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah setelah tawuran mereda yang melibatkan dua kelompok warga, polisi bertindak cepat dengan mempertemukan perwakilan dari masing-masing warga yang bertikai untuk menyelesaikan masalah sehingga suasana kembali normal. Itulah sifat pengendalian sosial represif. Next, kita lanjut ke proses pengendalian sosial. Sama halnya dengan sifat pengendalian sosial, proses pengendalian sosial dibagi menjadi dua, yaitu proses persuasif, yaitu suatu proses atau cara pengendalian sosial yang dilakukan untuk mengajak, membujuk, dan membimbing anggota masyarakat agar berperilaku sesuai dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Contohnya, sosialisasi yang diberikan oleh lembaga berwenang seperti tentara atau kepolisian yang mengajak para pesertanya untuk menjauhi pergaulan bebas atau menjauhi dan memberikan sosialisasi mengenai bahaya penggunaan narkoba. Nah, jadi di situ ada proses mengajak, membujuk dan membimbing anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Kemudian proses koersif. Nah, ini berbeda dengan persuasif. Kalau koersif ini dilakukan dengan memberi tekanan
bahkan paksaan maupun cara-cara kekerasan kepada pelaku pelanggaran norma. Contohnya, petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP yang menggelar razia gepeng dan anak jalanan. Petugas tidak segan-segan untuk mengejar dan menangkap serta memaksa para gepeng dan anak jalanan yang tidak mau diberikan pengarahan atau kembali lagi untuk beraktivitas sebagai anak jalanan. Nah, itu contoh dari proses koersif. Oke. Kita next ke cara pengendalian sosial. Yang pertama, melalui institusi dan non-institusi. Cara pengendalian melalui institusi yaitu cara pengendalian sosial melalui lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti lembaga pendidikan, hukum, agama, politik, ekonomi, dan keluarga. Contohnya, orang yang merampok dan membunuh dimasukkan ke dalam penjara oleh lembaga polisi atau lembaga peradilan. Kemudian cara pengendalian melalui non-institusi, yaitu cara pengendalian di luar institusi sosial yang ada, seperti oleh individu atau kelompok massa yang tidak saling mengenal. Contohnya, sekelompok massa melakukan penganiayaan terhadap orang yang disangka pelaku pencopetan di sebuah terminal. Yang kedua, cara pengendalian sosial secara lisan, simbolik, atau kekerasan dan kekerasan. Cara pengendalian melalui lisan dan simbolik disebut juga cara pengendalian sosial persuasif. Cara ini menekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing anggota masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sebagai contoh, ajakan pemuka agama seperti ustadz atau ustazah dalam ceramah-ceramahnya untuk menjauhi tindakan kriminal atau perilaku yang merugikan orang lain yang tidak sesuai dengan kitab suci Al-Quran. Kemudian cara pengendalian sosial melalui kekerasan atau disebut juga cara koersif, pengendalian sosial koersif, di mana menekankan pada tindakan atau ancaman yang menggunakan kekuatan fisik. Sebagai contoh, pencopet yang tertangkap basah di dalam bus kota dikeroyok oleh para penumpang. Itu cara pengendalian sosial secara lisan, simbolik, kekerasan. Kemudian melalui imbalan dan hukuman. Cara pengendalian sosial melalui imbalan yaitu seseorang diberi imbalan atas tindakannya agar ia berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Contohnya, seorang siswa yang mendapatkan beasiswa karena berperilaku sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sekolah, seperti tidak bolos sekolah, tidak menyontek dalam ujian, dan mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian ada cara pengendalian sosial melalui hukuman. Ini bertujuan untuk memulihkan keadaan. Nah, sama halnya seperti represif. Sebagai contoh, siswa yang bolos sekolah dihukum skorsing selama seminggu dan diberi tugas membuat karya tulis. Kemudian cara pengendalian sosial formal dan informal. Cara pengendalian sosial formal yaitu cara pengendalian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi yang memiliki peraturan-peraturan resmi seperti perusahaan, perkumpulan serikat kerja, atau lembaga peradilan. Contohnya, sebuah perusahaan sudah membuat aturan mengenai kenaikan pangkat, gaji atau cuti beserta sanksi-sanksi bagi para karyawannya. Nah, itu dibuat dalam aturan yang resmi. Sedangkan cara pengendalian sosial informal yaitu cara pengendalian yang dilakukan oleh kelompok kecil, akrab, bersifat tidak resmi, dan tidak mempunyai aturan-aturan resmi yang tertulis. Contohnya aturan-aturan yang terdapat dalam sebuah keluarga atau kelompok bermain. Kemudian cara pengendalian sosial melalui sosialisasi. Jadi agar anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma, maka diperlukan proses penanaman nilai dan norma yang disebut dengan sosialisasi. Jadi melalui sosialisasi,
seseorang itu dapat menginternalisasikan norma dan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terakhir, cara pengendalian sosial melalui tekanan sosial. Jadi cara ini dilakukan melalui tekanan-tekanan sosial. Menurut Richard Levin, melihat pengendalian sosial itu sebagai proses yang lahir dari kebutuhan individu agar diterima ke dalam sebuah kelompok. Untuk bisa diterima dalam suatu kelompok, kita akan selalu berusaha mengikuti nilai dan norma yang berlaku di dalam kelompok tersebut. Nah, itulah cara pengendalian sosial melalui tekanan sosial. Oke, kita next ke peran lembaga dalam pengendalian sosial. Nah, siapakah lembaga pengendalian sosial yang melakukan tugas pengendalian sosial di masyarakat? Yang pertama, keluarga. Jadi keluarga itu berperan penting dalam mengatur perilaku individu melalui proses sosialisasi dimulai ketika individu lahir di dunia. Kemudian, sekolah berperan dalam memberikan pembentukan karakter sesuai tujuan pendidikan negara. Selanjutnya, adat. Adat istiadat yang dipertahankan akan menjadi tradisi dan jika dilanggar akan dihukum secara adat. Kemudian, tokoh masyarakat sebagai agen yang disegani dan dihormati oleh masyarakat sehingga diharapkan menjadi alat kontrol sosial. Kemudian, kepolisian. Kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban serta mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang. Selanjutnya, pengadilan. Pengadilan memberi sanksi tegas secara hukum kepada siapapun yang terbukti bersalah melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan. Kemudian, media massa. Ini memiliki pengaruh yang sangat besar ya, yang kita rasakan di era modern saat ini. Karena media massa ini dapat diakses individu secara cepat. Kemudian aktivis. Nah, aktivis juga termasuk dalam lembaga pengendalian sosial karena di sini sebagai agen pengendalian sosial yang biasanya kritis kepada kelompok berkuasa seperti negara atau pemerintah. Nah, itu lembaga pengendalian sosial. Kita next ke fungsi pengendalian sosial. Jadi, setelah kita tadi melihat proses, cara, kemudian lembaga-lembaga pengendalian sosial. Nah, fungsi pengendalian sosial itu apa sih? Nah, oke ya. Yang pertama, mengembangkan rasa malu. Malu ketika seseorang dicela, diejek, atau dikucilkan oleh masyarakat jika orang tersebut melanggar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Celaan atau ejekan akan menciptakan kesadaran bagi setiap individu untuk tidak melanggar dan mengembangkan budaya malu. Nah, itu fungsi pengendalian sosial yang pertama. Yang kedua, mengembangkan rasa takut. Perasaan takut akan mengarahkan individu untuk berpikir sebelum bertindak. Perasaan takut akan mengarahkan individu untuk tidak melanggar norma walau ada kesempatan. Nah, itu mengembangkan rasa takut ya, fungsi pengendalian sosial. Ketiga, mempertebal keyakinan terhadap norma dan nilai sosial. Dengan adanya pengendalian sosial, membuat individu dan kelompok dalam suatu masyarakat mempertebal keyakinan mengenai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, menciptakan sistem hukum. Jadi sistem hukum merupakan aturan yang disusun secara resmi, jelas, dan disertai sanksi tegas yang harus diterima oleh seseorang yang melanggar. Jika pengendalian sosial di masyarakat berjalan efektif, maka akan menciptakan suatu sistem hukum yang dikenal dan dipatuhi oleh masyarakat. Nah, itulah fungsi pengendalian
sosial di masyarakat. Oke, sahabat PJJ, itulah mengenai materi pengendalian sosial. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pengendalian sosial itu adalah alat kontrol atau pengawasan sosial yang berisi cara-cara masyarakat dalam mengajak dan menertibkan atau memaksa para anggotanya agar tercipta keteraturan sosial. Demikian pemaparan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari perbuatan menyimpang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.